Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 5 Juni 2023 merupakan peringatan wajib Santo Bonifacius, Uskup Martir. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hidup kami hari ini. Kami hantarkan semua doa, pikiran, perkataan, dan tindakan, serta suka duka kami hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan manusia. Semoga Roh Kudus yang menjiwai Yesus menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu dalam kehidupan zaman ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Putramu terkasih. Amin. Bacaan dari Kitab Tobit, bab 1, ayat 1a, 2a, dan ayat 3, dilanjutkan dengan bab 2, ayat 1b sampai dengan ayat 8. Inilah kisah Tobit suku Naftali yang diangkut sebagai tawanan pada zaman Salmaneser, Raja Asyur. Aku Tobit menempuh jalan kebenaran dan kesalehan seumur hidupku dan banyak melakukan kebajikan kepada para saudara dan segenap bangsaku yang bersama dengan daku telah berangkat ke pembuangan ke negeri Asyur, ke kota Niniwe. Sekali peristiwa, pada hari raya Pentakosta, yaitu hari raya 7 minggu, disajikan kepadaku suatu jamuan makan yang baik. Aku pun telah duduk untuk makan. Sebuah meja ditempatkan di hadapanku, dan kepadaku disajikan banyak hidangan. Tetapi berkatalah aku kepada anakku Tobia, "Nak, pergilah, dan jika kau jumpai seorang miskin dari saudara-saudara kita yang diangkut sebagai tawanan ke Niniwe, dan yang dengan segenap hati ingat akan Tuhan, bawalah kemari supaya ikut makan. Aku hendak menunggu hingga engkau kembali." Maka keluarlah Tobia untuk mencari seorang saudara yang miskin. Sepulangnya, berkatalah ia, "Pak," sahutku, "ada apa, Nak?" Jawabnya, "Salah seorang dari bangsa kita telah dibunuh. Ia dicekik dan dibuang di pasar. Jenazahnya masih ada di situ." Aku meloncat berdiri, dan jamuan itu kutinggalkan sebelum ku kecap. Jenazah itu kuangkat dari lapangan dan kutaruh dalam salah satu rumah hingga matahari terbenam untuk kukuburkan nanti. Kemudian aku pulang, kubasuh diriku, lalu makan dengan sedih hati. Maka teringatlah aku akan sabda yang diucapkan Nabi Amos mengenai kota Betel. Hari-hari rayamu akan berubah menjadi hari sedih, dan segala nyanyianmu akan menjadi ratapan. Lalu menangislah aku. Setelah matahari terbenam, aku pergi menggali liang
lalu jenazah itu kukuburkan. Para tetangga menertawakan daku, katanya. Ia belum juga takut. Sudah pernah ia dicari untuk dibunuh karena perkara yang sama. Dahulu ia melarikan diri, dan sekarang ia menguburkan jenazah lagi. Tetapi Tobit lebih takut kepada Allah daripada kepada raja. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap dikenang selamanya. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari alam maut. Engkau mengasihi kami dan mencuci dosa kami dengan darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 12, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya,
adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang ke tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Dia itulah ahli waris. Mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan lelah. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu bapak dan saudaraku terkasih, hari ini Senin 5 Juni 2023. Kita dipertemukan oleh 4 hal yang sungguh menyasar kepada apa yang seharusnya diperjuangkan dalam hidup ini. Pertama, dalam bacaan tadi, kitab Tobit, yang tidak lain adalah menampilkan sejarah kehidupan dirinya sendiri. Tobit seorang Yahudi yang saleh, di mana ia selalu menempuh jalan kebenaran dan banyak melakukan kebajikan, serta mau menanggung segala sesuatu bahkan dicemooh orang sekalipun, demi sebuah kebaikan. Yang kedua, kita disambut oleh lantunan Mazmur yang berbunyi, "Berbahagialah yang sangat suka kepada segala perintahnya." Lalu kemudian, "Dalam gelap terbit terang bagi orang benar." Dan yang terakhir adalah, "Orang benar akan diingat selamanya." Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus memberikan gambaran tentang sebuah kebun anggur dalam Injil Markus tadi, di mana ada pemilik kebun anggur, penggarap kebun itu,
para hamba si pemilik kebun, dan anak pemilik kebun. Kira-kira gambar apa yang Yesus maksud dalam perumpamaan itu dan siapa yang akan ia sasar? Dengan lugas, Yesus yang tak lain adalah anak pemilik kebun anggur itu menyatakan bahwa kebun anggur yang tidak lain adalah sebuah suasana kebahagiaan, sebuah suasana keselamatan. Itu sudah dijanjikan atau setidaknya sudah dikatakan oleh si pemilik, yaitu Allah sendiri, kepada orang-orang Israel zaman dulu dan kepada semua orang dari generasi ke generasi oleh para nabi. Singkatnya, bahwa kebun anggur yang tidak lain adalah kebahagiaan dan keselamatan tadi sudah dipromosikan oleh pemiliknya, bahkan Allah sudah memberikannya. Namun kuasa kegelapan, roh jahat, dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan seringkali menyangkal banyak hal-hal baik yang Allah berikan. Bahkan ingin menguasai dengan kegelapan, dengan cara-cara yang bahkan membunuh para hamba yang tidak lain adalah para nabi utusannya. Tragisnya lagi, mereka juga menganiaya dan membunuh anak pemilik kebun anggur itu. Anak si pemilik kebahagiaan, anak si pemilik keselamatan, yaitu anaknya sematawayang, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Itulah yang ketiga yang dipertemukan kepada kita hari ini. Lalu yang keempat, yaitu Santo Bonifacius, uskup dan martir. Hari ini kita memperingatinya sebagai peringatan wajib. Bonifacius ingin agar semua orang mempunyai kesempatan untuk mengenal serta mengasihi Yesus dan gerejanya. Bonifacius seorang yang lembut hati serta baik. Ia juga amat pemberani untuk membela kebenaran. Pesan Bonifacius yang sangat mengusik hati itu adalah jangan jadi penonton yang bisu jika melihat sesuatu yang tidak benar. Ini menginginkan kita supaya berjuang, terus berjuang untuk sebuah kebenaran. Jangan diam saja atau alias pasrah. Berjuanglah untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang Allah berikan. Jangan kita dikuasai oleh kegelapan. Bonifacius juga berpesan bahwa Tuhan ingin membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti pada Mazmur tadi, berbahagialah orang yang takut akan Allah, yang sangat suka pada segala perintahnya. Ibu, bapak, dan saudaraku terkasih, dari 4 hal yang dipertemukan kepada kita hari ini, bagaimanakah dengan diri kita yang hidup zaman sekarang? Kita pasti ingat cuplikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Maka 4 hal yang dipertemukan kepada kita hari ini mengajak kita untuk jangan lelah memperjuangkan segala yang baik. Saya yakin semua pribadi di antara kita tidak lelah untuk menjauhkan diri dari sikap dan perilaku seperti para penggarap kebun anggur yang tamak dan jahat itu, bahkan menghakimi. Saya yakin juga kita semua sudah sekuat tenaga berbagai upaya untuk mewartakan kabar gembira yang tidak lain adalah Allah yang menyelamatkan. Saya juga yakin bahwa semua dari kita tidak lelah dengan bersukacita melibatkan diri dalam berbagai karya pelayanan untuk mewujudkan kebaikan tadi. Ungkapan iman kita adalah iman yang mau melibatkan diri. Dan sudah tentu semua pribadi di antara kita tidak lelah dan pasti juga tulus hati. Kita mau berjumpa, kita mau bersapa, dan kita mau berbela rasa. Bahkan tidak jarang kita mau berkorban. Maka seperti kata Mazmur tadi, berbahagialah kita. Berbahagialah kita yang sudah menjauhkan diri dari sikap dan perilaku seperti para penggarap kebun anggur yang tamak tadi.
Dan juga berbahagialah kita yang sudah bersukacita melibatkan diri dalam berbagai macam karya pelayanan untuk mewujudkan kebaikan, mewujudkan keselamatan dari Allah. Itulah ungkapan yang paling sederhana tentang iman. Iman akan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, perlu diungkapkan dengan keterlibatan kita dan mau melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah berbahagialah kita yang sudah dengan tulus hati berbagi kasih kepada setiap orang yang kita temui. Tulus dalam sebuah perjumpaan, tulus dalam sapaan, tulus juga dalam berbela rasa. Bahkan jikalau memang kita diminta untuk berkurban, kita tulus melakukan itu. Yesus menggambarkan juga meskipun kehidupan umatnya yang tentunya sering tidak lurus. Ya, kadang berbelok ke kanan, berbelok ke kiri. Kadang juga bermanuver nggak jelas ya. Susah dikendalikan seperti layangan singit yang tidak seimbang talinya. Atau bahkan ada yang berputar balik di bundaran. Namun kita ingat, Allah tetap membuktikan dirinya sebagai Allah yang penyayang dan panjang sabar. Disinilah Yesus menginginkan kita untuk taat kepada perintah Allah seperti dia juga taat kepada Bapaknya. Ibu bapak dan saudaraku terkasih, marilah kita saling juga menopang satu sama lain untuk memahami kesabaran yang Allah punya. Dan tentunya kebun anggur tadi itu akan menghasilkan buah yang baik. Janganlah enggan untuk berbagi inspirasi hidup sebagai anak-anak Allah yang taat. Janganlah membiarkan egoisme manusiawi kita menguasai hidup kita, agar waktu yang Tuhan berikan kepada kita tidak menjadi sia-sia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami juga agar semakin lembut menyikapi setiap peristiwa dalam hidup kami. Ajari kami untuk mau membuka diri, untuk mengenal kebaikan-Mu dalam segala hal sepanjang persiarahan hidup kami. Yang tentunya senantiasa bersama dengan Putra-Mu terkasih, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.